juga kan gara-gara ada Chow. Betul. Di Hiraranya bisa lebih aktif di early game. Aku agak sedikit terkejut sih, padahal itu power mereka loh. Tapi mereka tidak memberikan itu kepada Keyboy. Ya, Dan akhirnya di ban. mereka mau ngamanin hero Uranus dulu. Dan Jusin, apakah kalau Jusin sendiri ya mungkin udah tadi Sans udah ngerti banget nih untuk megangin Aurora. Begitu kah? Iya, hero-hero depannya terutama. Beneric mungkin +1. Mungkin nanti bakal larinya kayak Esmeralda. Jangan-jangan Esmeralda bakal diambil sama Aurora, jangan-jangan. Tapi dengan Uranus langsung. Ya itu sih. Itu. Deny, cut pick. Ya, Esmeralda juga di ban, jadi lumayan lebih bebas. Granger di ban juga dengan tujuan karena emang Hirara Granger kan tadi ketahuan stratnya. Ya mungkin nanti Kelra akan bermain dengan hero marksman lain. Tidak mau dikasih hero yang sama, hero kemenangan dari Onyx tadi. Iya terlalu menyeramkan ya, udah 12 kill total. Buset. Tapi aku tetap setuju dengan marksman sih kalau untuk Kelra. Soalnya udah dicoba nih, kemarin kalau nggak salah sempat bawain Paquito, nggak dapetin kemenangan juga. Terus tadi dengan Esmeralda, kayaknya emang back to basic dulu aja deh dalam momen-momen kayak gini. Apalagi jati diri Onyx. Nah itu dia, jati dirinya. Karena Kairi udah dapet jati diri nih, Assassin. Iya. Tinggal Kelranya aja 2 combo Filipinnya ini. Last band ya. Udah disapu-sapu, dibersihin hero-hero dari Hilda. Hilda kalau misalkan di laning lawan Uranus kan bisa sama-sama ngekat ya. Tapi damage dari Hilda kan lebih superior sebenarnya di early game. Gila EXP bisa dibawain sama Aurora ya? Takutnya. Takutnya kayak gitu. Ya Beleric roamer, balik lagi Paquitonya masih flex. Masih belum kita tebak sebenarnya arahnya kemana. Cuma kalau kita ngomongin hero-nya Lunar ya pasti hero badan sebenarnya biasanya. Masih dengan tebel-tebelnya nih. Iya. Ya kalau tebel-tebelnya sekarang kelihatannya sih larinya ke Elis mungkin. Oh iya sih. Masih ada Elis. Sora nggak terlalu tebel, tapi masih masuk. Wah, ke opsi. Sora sih udah mulai terlupakan. Harit dulu ternyata dikasih di last pick. Biar Paquitonya juga jadi kejutan. Sehingga nanti kalau misalkan emang mereka masih bisa bermain dengan Assassin, ya Paquitonya bakal lari ke XP. Dan bedanya ini udah gak ada Esmeralda. Kalau tadi kan mungkin Haritnya ya udah bisa nyala di early game, tapi nggak sampai bertahan lama karena keganggu banget sama Esmeralda. Sekarang Esmeraldanya udah kena ke arah ban dan udah ada Uranus juga. Ya jadi tinggal tersisa kesempatan untuk Onyx 2 hero. Untuk nge-counter kah atau untuk nge-completein 3 yang udah ada? Nge-completein sih Bude. Melissa +1 buat Keyboy. Hero badan yang bakal ngejawab Beleric. Bisa nangkep Paquito. Tigreal. Brody. Strong lane ternyata. Mereka memilih untuk bermain menyerang, agresif. Wah. Dan Gatot ternyata. Oke, sama-sama badan hero revitalize. Ada AOG untuk defensif. Dan ini momen of truth-nya juga ya, Paquitonya akan kita lihat di Sigi Boom atau di tangan dari Lunar. Karena takutnya Lunar pun udah abis opsi nih, banyak banget yang di-ban ke XP soalnya. Ya, namun membahas dengan Onyx yang udah komplit dengan 5 hero-nya ini. Permainan terbaik apa nih yang bisa melawan early aggression dari Aurora? Tuh ini Onyx draftnya emang early banget udah, jadi mereka pengen tancap gas dari awal. Wah. Waduh, ini berarti roamer. Bele XP. Beleric EXP dan tetap dengan Paquito jungle. Oke, full badan ya. Karena mereka tahu di sini permasalahannya di Brody tuh damage-nya tinggal tutup dengan HP yang tebel. Jadi ya balik lagi harus menangin early kalau dengan draft kayak gini. Early dari Onyx sangat penting nih. Penting banget Bude. Sangat penting. Yang berbahaya dari Aurora, line up sendiri apalagi Hylos muncul. Sama sih ya, maksudnya dengan fighter-fighter kayak gini akan cukup berat juga di early. Mereka bisa main agresif karena Paquitonya kayak di game sebelumnya. Well, kita berharap tentunya game kelima akan segera hadir. Namun game keempat kita serahkan kepada Ranger Mas dan juga Al. Yes, terima kasih banyak Bude Clara Monster, Profesor KIB dan juga the one and only my boss. Ya kan, Bro Nevin. Ya. Tunjukin pasifmu kali ini gue mendukung pasifmu. Baru kali ini gue sepakat sama Nevin. Yes. Sisanya gue selalu against her. Oh pasti, Yeah. kita semua bukan lo doang. Tenang lo, kita bersama. Oke, tapi kita juga pastinya akan kembali mendukung ya dan juga mengawal untuk bagaimana jalannya di game yang keempat kali ini. Karena jangan lupakan ini match point untuk Aurora, tapi Rosa sudah mulai tertabrak. Oke, flicker. Itu dia agresivitas kembali dipukul.
Luar biasa, bangkit dari kekalahan di game match point kali ini adalah sebuah spirit yang sangat bagus loh. Betul, walaupun Spirit udah di semifinal duluan ya. Ya, nggak Tadi salah sih. ya. Oke, ya. Sorry, my bad. Oke, kita masih harus chill soalnya. Biar kita sambil mengintip dulu untuk set talent emblemnya sama persis ya untuk kedua belah jungler. Membawakan emblem ke arah Assassin dengan Killing Spree, Thrill ditambah dengan Season Hunter-nya juga. Sebenarnya nggak ada yang terlalu beda jauh, tapi ada sebuah Polish Stuff Together nih untuk Suns dengan flickernya yang nantinya akan bisa dimaksimalkan. Oke. Tapi kalau dari Aul lihat, Ya. ini early-nya kan berat banget nih untuk ditabrak. Dan juga tadi sempat dibicarakan oleh Profesor karena bukan DPS, jadi memang hero-hero yang berdarah tebal akan sulit ditembus oleh Brody. Yap. Apakah kemungkinan besar akan ada Sky Fisher, Sky Pierce bisa jadi buat Kelra ya. Sebenarnya ini potensi Sky Pierce ada di 3 orang ya, dari Sun, Skyri, dan Kelra. Tapi kemungkinan harusnya akan ada di Kelra ataupun Kairi untuk bisa menjadi ya finisher nantinya dari Kelranya. Tapi ya walaupun mungkin early-nya susah ditabrak, tapi at least bertahan dulu deh. Jangan sampai kayak early-nya kelepasan lagi. Dan kali ini TNC sudah level 4, harusnya bakal ada gerakan menuju ke arah turtle, tapi Kairi juga udah setengah HP. Oke, ini mulai coba untuk menuju ke arah turtle nih Ul ya. Oke. Kita bakal lihat apakah pergerakan kali ini para pasukan dari tim Aurora berani untuk melakukan kontes, tapi mereka melihat respon yang berbeda nih. Ketika mereka lihat infonya dari Lunar, tidak ada Kairi dan tidak ada full Onyx, mereka kok responnya berbeda. Oh, mereka mereka- udah disengage so. Lihat, TNC-nya mau ke Kelra. Oke, berarti Kelranya dapetin 1 point kill dari Kelra, tapi flickernya sedikit terlambat. Double jab yang berhasil dihindari dan bahkan Kairi dapetin 1 turtle tapi tidak membuat Kelra selamat dari laning-nya. Mau terlebih dahulu tuh dapetin 1 point kill dari segi buka. Wow, Kelra terdapat memori untuk ngegertak-gertak sambal. Iya, belum ada stack yang maksimal juga tadi ya yang masuk. Tapi gerakan dari Aurora yang mau tuker dari turtle-nya untuk dapetin nyawa dari Kelra ternyata tidak berhasil. Yang buat dari Onyx justru sekarang unggul. Mereka dapetin turtle-nya free. Kelranya juga masih terjaga ya, walaupun memang harus mengeluarkan flicker. Tapi ya it's worth it pastinya. AOG. Yes, di depan sana para pasukan dari tim Aurora. Kali ini mereka juga cukup mulai agak sedikit agresif, tapi dia mau ngelawan balik nggak terlalu agresif karena dia badannya banyak loh. Iya, susah juga ya Susah juga. buat nembusinnya. Balik lagi bukan tipikal DPS, tapi Lutfi sudah mulai dipegangin sama Lunar. Ini bakal ya lama banget juga cicil-cicilan satu sama lain, tapi kesetrum. Oke. Tapi kali ini lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan tim Aurora. Ketika mau disengage, mau engage sama Onyx, dia disengage. Iya, 1v1. Oke, langsung di arah top lane, 1-by-1 situation, Kelra! Solo kill! Yap, itu dia Master Assassin juga yang tadi dibawakan oleh Kelra ya. Pastinya untuk bisa mendapatkan damage lebih besar lagi di saat 1v1. Dan ini ngebuat dari Onyx, mereka punya bensin untuk bisa ngegas lebih jauh lagi early gamenya. Yes, dan bahkan di sana para pasukan dari tim Aurora harusnya udah mulai sedikit paham kalau pasukan dari tim Onyx ternyata mereka memasak tim fight di early game. Yang dimana para pasukan dari Aurora ini memilih untuk disengage terus. Itu bermula dari upaya trade yang coba dilakukan sama Aurora, tidak berhasil tapi Mau dibalaskan kah? Sigi Buma akan melakukan solo kill terhadap solo kill Ratu dapat memori walasin. Dan solo kill dari Sigi Bum. Membalaskan atas sosok solo Kelra sebelumnya. Dan bahkan ditutup pagu dari jalan pulang. Perpasukan dari tim Onyx menukarkan dengan 1 point kill tapi surprise! Happy birthday! Sas ter-take down di depan sana. Dengan adanya camping dari seorang TNC. ya, jadi itu juga sebuah koneksi dari Lunar yang langsung buka Glorious Path Away. Dan sekarang Lunar 1 lawan 3 dia cuek aja. Dia masih cukup kuat. Sebuah surprise yang dilakukan oleh TNZ. Dibantu juga dengan adanya Lunar yang langsung connect. Ngebuat akhirnya dari Suns harus tumbang. Bukan main front to back ternyata. Langsung dikasih kejutan dan ternyata Sky Pierce-nya ada di tangan Kairi, Bang Oji. Itu dia, kita bakal lihat Sky Piercer di tangan Kairi. Tadi kita sempat melihat TNZ sempat pakai Sky Piercer yang nggak maksimal ya. Iya. Ketika pakai Lukas, apakah akan bisa potensial terjadi seperti itu? Oke, tapi sabar dulu ada turtle.
Oke, kita lihat para pasukan dari tim Aurora kali ini memaksa menuju ke arah Lutfi, tapi Purify di pop up. Lunar menjadi target utama. Lihat distraction yang dilakukan terlalu lama hingga Lunar masih bisa untuk mundur. Dan sedangkan para pasukan dari tim Aurora bersama dengan Onyx sama-sama nggak bisa ngeluarin damage. Ya, dan harusnya nggak ada kontes sih dari Aurora. Resource mereka juga udah habis tadi. Tanpa mendapatkan apapun dan free turtle didapatkan oleh Onyx. Tanpa adanya upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh Aurora. Dan kayaknya untuk bagaimana Skypierce dari Kairi, biarin aja Kelra yang nyicil dan Kairi yang masuk nanti bersih-bersih. Ya kan? Yes, Biar itu dia. dipenet aja. Biar bisa dibilang kalau misalnya Skypister di Kelra, biar Kelra kalau diejam-ejam Skypister masih bisa lah ya. Oke. Tapi ya sebenarnya untuk difference goldnya masih belum terlalu jauh. Oh, surprise key point, instant kill! TNT, nyala ult tadi Skypister kita lihat. Skypierce juga ya. Skypister juga aktif harusnya. Oke, tapi ada space juga yang bisa dimanfaatkan oleh Kelra di arah top lane. Ada outer turret yang bisa dihancurkan, farming lagi harusnya yang nanti akan menjadi insurance untuk bisa menjebol ini pertahanan dari Aurora. Bener, ini bakal coba dijebol, tapi bukan untuk Aurora yang dijebol malah tim Onyx. Dan untuk bakal dikejar atau ditahan pun nggak mampu karena Suns menggunakan Zusin yang tidak memiliki power clear yang cepat. Betul, apalagi juga langsung dibuka dengan Burst Pathway ya, dikasih efek slow sehingga mendekat pun sulit. Untuk pemain-pemain dari Onyx bisa mempertahankan outer middle turretnya yang sekarang sudah bolong. Membuat akhirnya nantinya untuk vision dari Aurora akan jauh lebih luas. Dan hati-hati Rosa udah ada di area rumputan bersama dengan Lunar. Oke, tapi ini Rosa bisa memberikan surprise attack dan Suns bukan menggunakan Purify, jangan lupakan itu. Yap. Tapi kayaknya masih terlalu jauh ya targetnya juga. Bakal coba tuh dijepit satu sama lain. Atau targetnya Kelra. Atau targetnya Kelra. Dan itu dia Pago, Rattle Triad, Flicker telah digunakan saat jadi target utama di depan sana pada masukan dari tim Aurora, dipukul mundur dan langsung ada turret. Avatar kakian dari Keyboy, tidak menangkap siapapun. Lutfi di depan sana, mencoba menutup jalan Sigibom dan itu dia Kairi, mencoba untuk bersinar dan mendapatkan satu point kill dari Sigibom. Menari dengan kipas dan berhasil mendapatkan double kill. Menari dengan Hirara. Yap, itu dia. Walaupun memang EOG gak kena siapa-siapa, tapi semuanya resource ke-trigger dengan ada flicker tadi juga dari Rosa. Dan semuanya langsung berkumpul di area yang berdekatan. Dan ditabrak oleh Onyx. Pagu bermula dari Wrath of Dryad yang tidak mengenai siapapun. Akhirnya ya gak ada efek sisi. Ngebuat dari pemain-pemain dari Onyx juga makin pede lagi untuk masuk ke dalam pemain-pemain dari Aurora. Dan semuanya nempel. Kena efek tahun tapi ternyata itu gak jadi masalah besar juga. Dan akhirnya double kill didapatkan oleh Kairi. Lihat tadi, bukan tarik piring tapi tarik kipas. Menari di depan sana, berhasil mendapatkan point kill dan menandakan para pasukan dari tim Onyx memiliki 4.000 gold difference. Ini memang gold yang cukup tinggi untuk para pasukan dari tim Onyx. Cuma jangan dilupakan juga dari segi gold yang dipegang oleh sosok TNZ ini harus dikhawatirkan juga. Betul, dan juga ini tabungan dari Kairi-nya udah lumayan berasa ya. Skypierce-nya udah menyala. Dan Kelra benar-benar akan menjadi sosok yang menjebol ini pertahanan dari Aurora. Ini butuh banget pastinya untuk penetration. Bisa nembusin ke arah Lunar, ke arah Pagunya juga. Dan sekarang angin berangsur untuk Onyx. 4.400 gold yang mereka pegang sekarang. War X-nya juga udah selesai dari Kairi. Akan semakin bisa lebih kuat lagi nantinya. Tapi jangan lupakan, surprise attack ini bisa aja dilakukan karena dengan banyaknya hero frontline dengan area of effect juga dari Aurora. Kita udah lihat di game sebelumnya ya mereka komitnya gak main-main sih. Oh ya betul. Mungkin yang ngebedain sekarang mereka nggak terlalu punya damage yang kayak tadi. Ya mungkin mereka juga cukup mengandalkan di mana burst-nya Harit ya. Karena kan gak ada yang terlalu tebal juga dari tim Onyx. Oke, ngomongin karena Lutfi dan juga Keyboy, tapi bakal banyak banget yang bisa trigger. Karena Rosa spammingnya juga lumayan cukup mengerikan loh. Tapi TNZ di depan sana, dia kehilangan lagi ke arah purple buff-nya. Dipaksa oleh Kairi, menandakan sosok dari Pakuito diredam, tidak boleh terlalu untung atau unggul. Ya, sama-sama retry tapi ya itu dia kalah level. Yang ngebuat akhirnya dari purple buff-nya berhasil untuk dicuri. Onyx lagi maintain nih keunggulan yang sedang mereka pegang juga. Wah, Hasklau. Kelra nyari sustainnya juga. Defensif dia mainnya. Iya. Si Albert gak ul? Boleh. Tapi ya bisa jadi sih. Bisa jadi gak? Bisa jadi ya. Soalnya udah ada Maleficent juga ya. Yes. Gak perlu Maleficent lagi. Possibility si Albertnya cukup tinggi, apalagi kan itu juga adanya moving speed ya. Tapi di depan sana Lutfi jangan lupa ini punya Skypiercer dari TNZ. Jangan sampai terpaksa mengeluarkan Purify-nya. Kalau ngomongin tumbang mungkin agak cukup jauh ya, tapi Purify itu bisa aja chance-nya terbuka ul. Ya,
Ini trigger lumayan banyak soalnya ya. Iya, jadi harus coba lebih wise untuk ketika dia mau coba melakukan cutting. Karena kalau mapnya hilang dan tidak ada info dari Keyboy, ini bahaya juga, Ul. Iya, ini serangan kejutnya banyak banget. Bisa kesetrum, bisa ketumbuk dadane. Waduh, alamak. Alamak, tapi Kiboy ini lagi cari informasi ini. Vision bakal coba untuk diperlihatkan juga dan udah ada informasi yang disampaikan. Oke, lihat di depan sana para pasukan dari tim Aurora. Memilih untuk mundur, mereka sadar ada Keyboy yang sedang melakukan charge. Dan Keyboy bisa nangkap siapapun. Ya, Selama bukan Kelra, Pagu nggak bakal semangat untuk dapetin hal itu. iya, dan juga Aurora nggak mau menyentuh rumputan bagian situ ya. Iya, Bahaya soalnya. karena ada otot gawat tulang besi. Itu dia ada Gatot Kaca. Namun sekarang Lord bakal jadi pancingan belaka kah? Akan ada team fight untuk bagaimana perebutan dari Lord ini. Memancing Haskell ya. Aurora untuk keluar dari tempat persembunyiannya. The power of Haskell, jadi Kuat ya. marksman-nya bisa lebih terlebih dahulu yang melakukan sedikit poking. Pagu, bakal coba ditangkap Kelra. Di depan sana menjadi target, jangan lupakan Pagu dekat dengan Kelra dan itu dia Red of Trade gagal untuk dapat memory. Berhasil menghilangkan ingatan dari Pagu. Menjadi target utama mereka adalah Lord. Mereka biarkan minion di arah tengah. Mereka coba biarkan dengan adanya minion di arah top lane. Wave yang mengunggulkan mereka di arah top lane menandakan Lord bebas didapatkan oleh tim Onyx. Itu dia nafas untuk tim Onyx. Wow, mereka punya dapat Lord juga untuk sekarang. Tapi kayak pas pakai Belleric juga gitu ya. Flicker, Red of Riot yang nggak kena ke siapa-siapa. Itu jadi momentum yang buyar banget dari Aurora. Karena nggak sekali kita lihat dari pagunya untuk buka Red of Riot plus Flicker yang nggak kena ke siapa-siapa. Dan akhirnya itu dia. Pagunya tumbang, Lordnya bisa didapetin dan sekarang bakal untuk di-manage terlebih dahulu. Bottom lane-nya sama Aurora dan Kairi sudah punya Blade of Despair. Yes. Akan semakin sakit lagi dan pastinya dengan keadaan yang cukup unggul untuk Onyx, ya mereka pede banget membawakan juga untuk Uranus ada di depan. Ini kalau misalnya Keyboy dapet ya Avatar Guardian dan tahunnya, ini Kairi bisa langsung mengalih. Tapi Kelra ditutup Avatar Guardian for defensif. Karena mundur ke belakang tapi Pagu menutup para pasukan dari tim Aurora. Meanwhile lihat Kairi mencoba untuk berdansa dengan kipasnya. Tidak bisa terlalu lama saat memaksimalkan yang apa yang bisa diberikan. Tapi Kairi nggak boleh ter-take down. JNC diamankan oleh Kilasat. Rosa menjadi target selanjutnya. Flicker for defensif. Dan para pasukan dari tim Aurora mereka harus mundur ke belakang. Karena base turret hampir pecah. Masih bisa selamat dengan clear di arah top lane. Yes, itu dia Kelra yang terekspos gak ada flicker tadi. Udah cukup mati langkah walaupun memang komit semuanya ke arah Kelra. Tapi lihat balasan yang coba untuk dilakukan sama Onyx juga masih bisa ternyata ya. Dan masalahnya Aurora kembali lagi berhadapan dengan Suns dengan Chusirnya. Kelra udah gak ada apa-apa lagi Chorus of Strike dan bakal ditabrak juga. Kairinya hadir dari arah samping namun ya team fight panjang karena ada banyaknya juga hero yang punya durability tinggi. Akhirnya bisa dijawab oleh Aurora itu sendiri dan hanya menukarkan ke arah TNC aja yang memang kena angkat dari Lantern Flare tadi. Wah, dari kita bisa lihat tadi permainannya, Ul. Mereka pakai flanking pagunya secara visual tidak terlihat dengan conceal dan target utamanya yaitu Kelra. Red of Dread nggak harus dikeluarin karena Kelra udah nggak punya flicker tadi. Tapi ditutup ketika Kairi lagi berdansa di sana dengan tarik kipasnya. Bener, ini yang buka inisiasinya Lunar duluan tadi kan. Ngeliat Kelra kena efek slow udah. Dan pas team fight di area yang sempit, ya itu Red of Dread bakal menjadi sebuah masalah. Dan sekarang dari Aurora bukan cuma sekedar ya mereka dapetin poin penting ke arah Kelranya juga. Mereka masih bisa mempertahankan 3 base turret walaupun di atas nih udah kecicil banget. Dan minionnya udah mulai di-freeze. Tidak ada sumber farming lagi untuk Aurora untuk sekarang. Karena lihat jungle-junglenya juga udah nggak ada. Minion juga yang ditahan memaksakan mereka harus keluar dari zona defensifnya. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, kalau dari yang gue lihat ini mungkin lebih diuntungkan untuk Onyx kalau kita bermain dengan adanya Lord Dance. Ya. Tapi lihat di depan sana, yang mungkin harus diperhatikan adalah oke, Lord Dance memang menang, tapi ngomongin ditabrak, Aurora nggak pernah setengah-setengah gitu loh. Komit ya. Komit! Ya kalaupun misalkan tadi Pagu mau buka Breath of Riot gak kena siapa-siapa, lainnya juga coba untuk backup aja. Iya, yang penting backup pulang. Kalau nggak pulang tumbang urusan belakang. Yang penting kita coba cover dengan semua skill yang dikeluarin. Oke. Apalagi Kelra, batang hidungnya muncul sekali. Waduh, kelar loh. Ya kayak tadi kan, langsung dibuka jalan tol kan langsung ditabrakin. Tapi sekarang terbuka kesempatan untuk Lord bisa di-burst oleh Onyx tapi tidak mau langsung di-commit juga. Hanya dicicil aja, Lunar membuka informasinya. Tidak ada komit ke arah Lordnya. Nah ini pancingan lagi. Mereka mau cari team fight sih harusnya. Ya, harusnya betul. Aku setuju banget sama Ul. Cari team fight. Tapi ada satu tadi celah beberapa kali yang dimana Aurora berhasil buying time itu. Mid lane, minionnya ketika udah kalah,
menurut gue harus cepat declare sih Ul. Ini lama-kelamaan lihat mid turretnya kekikis, kegerus. Lama-lama bisa pecah. Yang ditakutkan adalah kalau kalah fight, minionnya makin lama menang mendorong dan dapetin satu turret Ul. Oke. Oh, Lutfi-nya kena setrum. Dan itu dia. Mereka memenangkan minion, that's why mereka memaksa team fight. Karena kalau team fight ini dimenangkan, minion bersama dengan mereka sudah memastikan mendapatkan best turret. Oke, tapi ada wave juga yang keluar dari Onyx. Sehingga base turretnya masih cukup terjaga dan belum ada team fight lanjutan, belum ada yang tumbang, hanya ada sedikit resource yang keluar. So far masih aman untuk keduanya. Tapi Onyx juga lagi mengulur waktu. Oh, Kelra. Sebuah Winter Crown telah diamankan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Iya. Kalau memang ditabrak kayak tadi. Yes. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Aurora. Kembali lagi mereka membuka vision, mereka memaksa di mana Pagu berada. Memastikan terlebih dahulu Pagu tidak mengeluarkan Red of Trade untuk Kelra. Dan dipukul mundur, hanya untuk bonyokin aja. Jadi setidaknya Pagu kalau berani masuk lagi, ini maka bisa di all in dan Pagu masuk lagi. Oh. Iya, dan Wishing Lantern dari Rosa ini juga jadi masalah buat Lutfi loh. Planingnya di arah top lane. Iya, bertumpuk lagi dimainin banget Makroy sama Aurora. Oh my god, Lutfi menjadi tenaga utama. Lihat Kairi, keluar spot oleh Pagu. Winter Crown dari Kelra berhasil menghindari dua pemain dan lihat Tournament Memory. Berhasil menghilangkan dan menghentikan TNC. Avatar Guardian for Defensive. TNC ter-take down dengan adanya semua Immortality gak bisa menahan para pasukan dari tim Onyx. Itu dia target utama Kelra. Tapi mereka melupakan Winter Crown save the day for this time. Itu dia Winter Crown Flicker yang memastikan juga untuk Kelranya selamat dan langsung bisa memukul mundur TNC dan juga Pagu. Dan ini dia replaynya, memang Pagunya serem banget. Ia buka Flicker Wet of Dryad, targetnya on point banget karena Kelra. Tapi itu dia sebuah torn apart memory yang akan membalaskan keadaan setelah Winter Crown-nya membuat dari Kelranya tidak tertarget ya. Ya. Target terbel tadi. Yes, dan itu dia langsung dijual. Rose Gold tahu sekali lagi masalahnya adalah di mana Keyboy kali ini tertangkap yang akan menjadi sebuah berbahaya. Free hit dari belakang Avatar Guardian for Defensive berhasil menyelamatkan Keyboy. Tapi sayang sekali ketika Keyboy memiliki Lord, dia tidak memiliki Avatar Guardian. Setidaknya nggak tumbang dulu, setidaknya at least. Setidaknya ya, tapi sekarang harus mundur perlahan dari Keyboy-nya mengawal untuk Lord yang bakal charge in. Harusnya base turret atas hancur. Dapat. Harusnya, udah pasti ya. Setidaknya ya menang ya minion atas dulu. Walaupun gak usah disentuh-sentuh Ul. Iya. Gak usah dikorek-korek, menang dulu gitu lah Ul ya. Jujur ini deg-degan banget loh. Iya makanya gue liat tadi gemeter. Gue kira jatuh cinta, ternyata match point Ul. Match point, benar. Oke. Gak boleh salah di sini Ul. Keyboy flanking Ul, really? Coba menangkap Karpagu. Coba Nggak. free hit dari belakang. Tapi lihat karena terlalu jauh berhasil dihindari seluruh damage yang diberikan dari seorang Onyx. Para pasukan Onyx berhasil dihindari oleh Aurora. Akhirnya mereka memilih untuk disengage. Dan itu dia piala yang berada di belakang kita dari Paris. Iya, di stage ya, Di stage. di bawah. Aduh. Kita harus turun dulu ke lantai 1. Oh iya. Ke stage kan, Iya kita kan di benar-benar atas. kita kan di atas. Betul. Iya, aduh. Oke, semuanya. Kita lihat dari Kelranya udah punya Berserker Fury. Udah ada Husklow juga. Mencari critical damage juga ya. Oke, plus sebenarnya ini dia Wishing Lantern Divine Glaive yang menjadi sebuah masalah untuk ya Lutfi dari tadi yang kena cicil terus-menerus juga oleh Rosanya. Tapi jangan lupa kan kali ini Pagu udah dipegang. Oh tapi lihat di mana Kelra berada di tahun terlebih dahulu. Pagunya dicicil Lutfi. Dia tahu buying time. Wah ini sih damage diterima nih. Kalau kata MPL Indonesia sandbag-nya Ya. banyak ini. Wal semuanya bisa jadi sandbag. Terutama Lutfi ya. Iya terutama Lutfi. Retri menyelamatkan untuk adanya orange buff dari upaya pencurian yang dilakukan oleh Kairi. Tapi ya ini bakal jadi game terpanjang di series ini ya. Kalau dari tadi kan kita lihat 12 menit, 9 menit, dan 19 menit Onyx. Walaupun dalam keadaan unggul tapi mereka masih belum bisa meng-endgame ini. Karena Apalagi Immortal. Immortal udah bakal jadi item yang wajib banget. Pagu 2 kali tumbang. Berat. Iya. Berat. Mereka butuh banget. Gimana caranya? Laning jauh juga untungnya sudah dapat best turret, jadi mereka nggak harus pikirkan. Karena ngomongin ke arah power split push nggak ada nih Ul. Ya. Ya kan? Lutfi juga sekarang butuh banget untuk tim Onyx, tapi langsung ada console gaming. Keyboy. Kelranya. Kelra! Target utama mereka. Memancing flicker, informasi didapatkan. Kelra lagi target utamanya. Wah itu dia kedeteksi sedikit langsung dibuka loh Golden Spade away. Komit! Komit itu dia semua mata menuju ke arah Kelra yang menjadi DPO sekarang dari Aurora. Yes! Pinter lagi, ini dia jawaban, jangan sampai kena target. Di manakah kau berada? Kutumbangkan
Ambrolin Dadane. Waduh, serem sih. Ini mata Aurora cuma ada Kelra saat ini. Dan itu targeting yang sudah mereka lakukan sebelumnya, Ul. Iya. Targeting mereka sebelumnya ketika ada Nolan dari Kairi, semua ke arah Nolan Kairi. Gak peduli siapa yang nempel di depan, gak peduli Lutfi, gak peduli Sans, gak peduli. Ya, tapi walaupun Kelra ditarget ya, kabar baiknya pertama dia selamat, kedua Kairinya jadi dicuekin kan? Yes. 6-0-2 loh. Ya, Jangan lupakan ini menjadi sebuah asuransi lagi nantinya dari Onyx. Tapi ya dengan base turret atas yang hancur, dengan Lord yang di atas juga, ini harusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk Aurora. iya, tapi jangan lupakan juga Rosa. Flicker memasang menuju ke arah Sans. Informasi didapatkan. Permasukan dari tim Aurora. Mereka menuju ke arah Lunar, target utama mereka ketika tidak adanya Pago. Dan mundur ke arah belakang Kera. Udah siap-siap standby. Apa taruh gantian? Kali ini Pago kehilangan dengannya Skypister dari Sur Kairi. Hilang satu persatu. Flicker for defensive dikeluarkan. Keranya selamat. Tapi Kairi kembali lagi menari dengan kipasnya. Di depan sana sosok TNC. Dengan Winter Crown, Immortality. Gak bisa berbuat banyak. Dan angkat tumbang satu persatu. Permasukan dari tim Aurora. Mereka kehilangan 3 membernya. Onyx mencoba untuk melaju menuju ke arah Lord terlebih dahulu sebelum menuju ke arah mid lane. Alright, ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx bisa menyamakan kedudukan karena Lordnya free dan kita intip sedikit dari replaynya. Lunarnya terjebak sendirian. Ada komit yang coba dibalikin juga sama teman-teman dari Aurora. Pagunya tertangkap, immortalnya pecah. Damage memang ada di Sigibum tapi ya berat banget juga untuk nembus kalah lini depannya. Dari adanya Lutfi dan akhirnya Sigibum, Winter Crown, Saturday, for this is Kari Kera, Immortality, dan itu dia tarapan Memory! Double kill! And Onyx berhasil melakukan wipeout dan membawa game ini ke game yang kelima. Match point! bukan